Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian. Udah-udah syiron tuan Bandung, tungku-tungku bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita selalu berada kehidupan ini dalam nilai ibadah, sembari kita beriktikaf menunggu waktu Isya. Mari kita kembali untuk melihat satu ilmu ini yang sangat penting berkaitan dengan pengalihan milik orang mati kepada kita yang masih hidup, di mana berkaitan dengan pengalihan ini banyak sekali intervensi hukum yang sesuai menurut akal dan nafsu manusia, belum tentu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Oleh kerana demikian, andai kata tak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul, dianggaplah kita orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas dalam ketetapan hukum ini, Allah mengancam kita dengan neraka Jahannam, di mana itu termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabun muhin. Siapa yang mutaaddi, melewati, melangkahi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul, maka bagi mereka itu akan diberikan dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Itulah azab yang paling pedih. Oleh kerana demikian, baik laki-laki maupun perempuan, keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, maka mereka itu harus sesungguhnya tahu apa, berapa dan apakah Allah memberi haknya atau tidak. Karena pengertian daripada ilmu faraid dan waris dalam perspektif syariat kita adalah berpindah milik daripada orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup saat meninggalnya pewaris, memahami siapa ahli waris, berapa haknya, bagaimana cara menyelesaikannya. Sifatnya adalah berpindah, bukan dipindah. Kalau dipindah, ada usaha daripada salah seorang di antara keluarga yang diberi kewenangan dalam rangka memindah milik dari orang mati kepada orang hidup. Tapi kalau berpindah, hukum itu sudah ada taklif kepada ahli waris agar ia harus memahami bahawa dengan kematian sudah berpindah milik
Yang siapa pindah tidak diberikan Allah kewenangan hamba, tapi Allah langsung yang memindahkannya dalam ketetapan hukum faraid yang ada di dalam ayat-ayatnya dan dijelaskan atau ditambahkan oleh hadis-hadis Rasulnya. Karena ini adalah secara otomatis berpindah. Dipindah, enggak dipindah, ia sudah berpindah. Begitu meninggal seseorang, dipindah, tidak dipindah, ia sudah berpindah miliknya kepada orang yang masih hidup. Kepada siapa berpindah? Kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Dalam bentuk apa berpindah? Dalam bentuk kadar yang Allah berikan, atau orang yang bisa mengambil semuanya bila kadar itu yang diberikan Allah sudah tidak habis dibagikan. Sisanya diambil oleh orang yang berapa saja yang tinggal, bila ada tinggal. Bila tidak ada tinggal, maka dia tidak punya hak untuk mendapat perpindahan itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena demikian, yang paling prinsip, yang paling urgen menyangkut dengan masalah hukum faraid, menyangkut dengan hukum waris, memahami siapa orang yang Allah pindahkan, berapa dipindahkan oleh Allah, berapa kadarnya, dan bagaimana cara dia bisa mengambilnya. Ini prinsip. Kalau ini tidak diketahui dengan penuh ragu-ragu, acak-acak, tanpa ada ridha bagi orang yang mendapat perpindahan milik pada dirinya, tahu atau tidak oleh dia, maka milik yang diambil oleh orang tanpa ada keridaan, tanpa ada persetujuan daripada pemilik, apakah pemilik tahu dia memiliki atau tidak, maka apa yang diambil oleh orang yang mengambil adalah haram dan tidak sah dan tidak halal. Oleh kerana demikian saya kembali, siapa yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan kadar? Berapa kadar yang ditetapkan Allah? Yang di dalam ayat 7 tadi kita bacakan, nasibam mafruḍa, bagian telah Allah fardukan. Yang telah Allah berikan kadar fardu keseluruhannya dalam ayat Allah hanya 6 bagian. 6 bahagian, tak lebih. Rasul tak menambahkan bagian lain. Apalagi ijtihad ulama juga para sahabat. Apa yang Allah tetapkan hanya itulah nasibam mafruḍa, bagian yang telah Allah fardukan. Mana saja? Saya tulis kembali malam ini, sekedar renungan untuk mudah kita cerna, untuk menjadi tanggungjawab kita kepada diri kita, keluarga kita, anak kita dan orang tua kita yang masih punya tanggungjawab, minimal tanggungjawab ilmu untuk diberikan. Yang pertama 1/2, yang kedua 2/3, nanti kita lihat di ayat. Yang ketiga 1/3, yang keempat 1/4, yang kelima, kalau ada tempat coneknya kita ikat dikit ini. Satu aja diikat dah cukup. Yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima 1/6. Yang ke-6 1/8. Tak lebih. Tak lebih. Secara tauhid, secara hukum, secara sebagai seorang mukmin, ini kalau ini tidak kita ketahui, besar sekali potensi bila kita bertindak untuk menyelesaikan hukum Allah ini,
maka kita termasuk melangkah dengan penuh ragu-ragu dan syubhat. Apalagi untuk orang lain, untuk diri sendiri. Tak sahihkan ini pada ahlinya. Perjelas ini. Tanyong bak orang yang jet tertanyong. Nyo ada Allah juk. Di dalam ayat 11 ditetapkan oleh Allah yang pertama, fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Ini sulusa ma tarak. 2/3. Sulusa ma. Sulusani 2/3 dari peninggalan. In kanat wahidatan falaha nisfu. Ini nisfu, setengah. Bila satu anak perempuan dalam ayat itu. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ini dia, 1/6. In kana lahu walad, bila si mayat yang mati ada keturunannya. Illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummi sulus. Ini dia, 1/3. Pada ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kamu para suami mendapat 1/2 dari peninggalan isterimu jika dia tidak punya anak. In kana lahunna walad farubu walakumur rubu'. Kalau dia punya anak, bagi kamu para suami ada hak 1/4. Ini dia. Di ujung ayatnya menyangkut dengan isteri. Bila kamu punya anak, maka isteri-isterimu falaha sumunun, mendapat 1/8. Man lebih 7 ayat. Hana lebih daripada 6 ketetapan ini. Man lebih 7 Al-Quran. Hana mutabah bimutamah dari 6-nya. Dan hana mukurung dari 6-nya. Ketetapan Allah untuk hambanya. Ini yang prinsip. Lantas memahami yang 6 inilah yang paling utama. Dan karena ini pula hingga dalam hukum Islam gepenan ilmunya al-faraid. Nyagakan dalam kitab faraid, hukum faraid. Bahasa Aceh hukum faraid. Kan faraid wa mu. Yang faraid bahasa katanya faraid. Dari kata-kata faraid je hukum faraid. Yan ban. Nyo hino mendung. Dari 6 ini yang bukan yang asal. Untuk je nak baca abad buku. Dia nak buka dalam kitab. Nak temeng adanya mendu. Hanya lu buka sagai. Nyohino yang mendapatkan 1/2. Setelah kita lihat dalam ayat sampai kepada dalam hadis. Yang sudah dilihat oleh ulama. Mulai para sahabat. Sahabat yang paling hebat diakui oleh Rasul. Berkaitan dengan kuatnya ingatan masalah ini. Termasuk Ibnu Mas'ud. Kemudian termasuk Zaid bin Sabit, termasuk Ali bin Abi Talib, termasuk Ibnu Abbas. Itu tokoh-tokoh sahabat yang dipercaya oleh Rasul dan kuat, banyak ia tahu berkaitan dengan ini. Ini para level sahabat. Di sini ada 5 orang, 5 kelompok ahli waris yang mendapatkan 1/2. 1. Suami. 2. Anak perempuan. Mati boleh ayah, boleh mamaknya. 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang mati boleh kakek, boleh nenek. Dengan syarat-syarat. Yang keempat, saudari kandung. Yang mati boleh adik, boleh abang, boleh kakak, boleh
abang yang laki-laki dengan syarat-syarat yang ada. 5, saudari sebapa yang mati, abang sebapa atau adik sebapa, laki atau perempuan. Ini 5 orang, tak ada lebih. Nah, sebelum kita melangkah pada 2/3, saya jelaskan sekilas. Suami mendapat 1/2 dalam ketetapan Allah bila yang meninggal dunia tersebut. Tentu saja kalau suami yang meninggalnya adalah isteri. Sebutan ahli waris adalah andai kata hidup ada disebutkan oleh almarhum yang meninggal. Kun gedenya. Maka jangan berpikir seorang meninggal dunia ditinggalkan mama. Padahal yang dimaksud mamaknya apa? Bukan mama orang mati. Mama dari anak-anaknya. Itu istri namanya. Seorang meninggal dunia ditinggal ayahnya. Yang meninggal mamaknya, tinggal ayah. Bukan. Kalau yang meninggal mama dia, ia suami mama, itu suami. Yang sebut ayah adalah si anak-anak. Ini bukan kita mau bagi harta si anak. Ini menyangkut pengalihan milik harta mama dia. Sedangkan yang namanya ayah dia itu adalah suaminya yang meninggal. Suami itu disebut. Anak-anaknya yang menyebut dia ayah. Kalau yang meninggal itu andai kata hidup, ia sebut bahwa itu suaminya. Jadi salah menyebutnya akan salah dalam pemahaman hukum. Sebutan-sebutan apakah dia suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapa, ini adalah sebutan orang yang meninggal kepada ahli waris ini. Baik, kita jelaskan yang 1/2 ini saja, 2 yang 5 kelompok. Yang pertama, suami, ia punya hak dari harta murni milik isterinya saat meninggal. Pisahkan, bersihkan semua harta yang bukan milik almarhumah. Kalau di situ ada harta kongsi dengan orang lain, selesaikan perkongsian. Berikan dulu hak kongsi yang masih hidup. Tumpuk hak dia sebagai orang yang meninggal. Kalau di situ ada kongsi dengan suami, bagi kongsi dulu. Yang dalam adat disebut dengan harta seharukat, harta gono gini, macam-macam, pisahkan. Kalau di situ ada wadiah titipan orang, pindahkan. Sehingga baru kita tahu mana peninggalan yang murni milik almarhum. Setelah kita tahu, baru selesaikan ma yata'allaqu bitirkah sebelum dibagikan. Apa yang ada hubungannya dengan peninggalan. Ambil untuk tajhiz mainnya. Tentu saja dalam melihat mana harta dia, selesaikan dengan harta yang bukan milik dia. Itu panjang urusannya. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, termasuk kalau dia itu setelah meninggal atau dikasih pensiun. Dalam hidupnya dia barangkali pernah diberikan atau dia masuk asuransi. Kalau meninggal kecelakaan mungkin ada namanya uang ataupun uang duka. Apakah itu semuanya milik dia atau milik siapa? Harus tepatnya ini. Mana tahu? Uang pensiun, uang asuransi, uang penaikun wan pesangon, uang macam-macam. Nyan yang ibi-ibi di negara akibat kematian, nyan kesawarut. Ataupun yang sudah ditabung sejak saat ini, nanti sudah ada. Apakah itu milik orang mati setelah dia mati, atau saat diberikan dulu itu sudah disisihkan dalam bentuk cicilan untuk orang tertentu? Misalnya, dan masuk uang masuk dalam beruah,
Itanya biasa adat. Begitu nak orang meninggal, cok ember, bobri becut, yang tu dia pengen 5,000. Nanti 10. Yang dia teribet. Nah yang orang teribet ongri lantik tu. Yang katanya, yang tak apa. Perlu dipertanyakan, ini siapa punya? Oh, ini ada orang mati. Hanya milik orang mati, hanya dia menterkah oleh orang mati. Dia menterkah orang mati. Tak pegang laki ini juga dungku nyana dah apa? Dan Tuhan punya awalnya pak terkah 5,000. Tijo bagi nak kecau. Tidak ada milik. Iza mata yang qatama. Menyokah mati kaputu. Termasuk terkah nak terima oleh. Pahala terkah menyokah terima oleh. Terkah nak oleh. Kalau memang itu adalah sedekahnya bukan milik orang mati, milik siapa? Yang dibawa, yang didatangi untuk ditakziah siapa? Keluarganya, ahli warisnya. Ada yang paling utama, apakah isterinya? Kalau demikian, uang itu milik daripada keluarga almarhum. Menyamilik keluarga almarhum, itanya orang tu habis bersapat aju kebijakan do tamai hamu tak tulak jual kantong ke orang terdekat tu amun. Jangan itu. Laki izin le bapai. Laki izin le bapai. Ana mungkin yang pengen nyanyi kapeng gejo nyantonyo terdekat kena. Apakah sudah ada izin enggak pada yang punya? Siapa yang punya? Ana yang pengen cuma-cuma. Milik barang di dunia ini enggak ada yang punya. Yang menyatakan tepat tu kenan. Maka tanya adat yang nak diketanya payah kadang-kadang tak boleh becut-becut menurut hukum. Ngat boleh buat. Baik je ke tuhmah. Nah, kalau sudah itu diselesaikan semua, sudah jelas ini milik orang mati. Sekarang banyak kejadian setelah meninggal ada wang pesangon. Setelah meninggal ada wang duka. Setelah meninggal ada wang asuransi. Setelah meninggal ada wang apa itu namanya yang selanjutnya nanti akan diberikan juga sebagai wang pensiunan. Pensiunkan akan mati, pensiun di Allah. Itu juga kadang-kadang terjadi kalkil. Saya punya pandangan dalam konteks itu bahwa seorang pegawai negeri bekerja, pegawai negeri dibayar oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis yang berlaku sesuai dengan komitmen dalam kepegawaian yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan hukum terhadap abdi negara. Apakah dia CPNS, apakah ASN, atau dalam perusahaan sesuai dengan keputusan perusahaan. Begitu masuk, ini kamu masuk setiap bulan, gaji kamu simpan dan berikan untuk anakmu. Anda kata kamu meninggal untuk dia. Begitu meninggal, siapa ambil warisannya dari gaji itu? Suami dan anak. Anak tidak semua. Di bawah dua, tak boleh lebih dua orang. Yang dua orang juga belum kahwin, belum ada. Itunya aturan-aturan. Yang aturan sudah ada, itu bukan tirkah yang bisa, tapi ini sudah menjadi hibah komitmen antara orang bekerja dengan tempat dia bekerja. Ya, itu bukan, tidak bisa dikata dengan nyantak tapasaban dengan kebun. Tapi terserah punya pertabahan punya nak akai lain. Ya. Jadi yang kepada siapa? Kepada siapa yang sudah dijanjikan dulu untuk diberikan. Sama dengan wang itu sudah dipotong sebagai hibah atau wasiat atau hibah kepada penerima. Ia sudah diberikan oleh negara untuk tanam. Maka kurangnya hanya tak tuntut itu. Ya. Mereka tak tuntut menyaibi. Nah, bagaimana kita tuntut? Karena itu bukan daripada peninggalan dia dan itu adalah hasil kesepakatan dengan sebuah perusahaan. Ya. Tapi terserah. Maka itu pisah semuanya. Supaya jangan kalah kabut. Kita macam-macam profesi kerja. Suami dari isteri dapat 1/2.
syarat isterinya yang meninggal tidak ada keturunan, baik dengan suami yang saat ini jadi suami maupun dengan suami yang sebelumnya suami sekarang bukan suami tapi pernah punya anak mereka dengan suami yang lain, atau punya anak dengan tidak pakai suami. Yang jelas yang meninggal itu ada anak, bukan anak, bukan yang dimaksud harus anak dengan suami yang ada sekarang sebagai suami. Si A kawin dengan seorang laki-laki tahun 2000 ataupun tahun 90. Tahun 95 mereka sudah punya anak 2 orang. Meninggallah suaminya atau bercerailah mereka berdua. 2010 kawin dengan laki-laki lain, tidak punya anak. Sekarang 2020 meninggal si perempuan tersebut. Perempuan tersebut dengan suami yang saat ini jadi suaminya enggak punya anak, tapi yang meninggal itu punya anak dengan suami yang sudah almarhum dulu atau yang sudah cerai dulu. Suami isteri ini berarti punya anak. Kalau punya anak, suami tidak boleh ngambil 1/2, turun pada 1/4 nanti dia. Berubah jadi 1/4. Itu aja syaratnya. Udah. Kemudian anak perempuan. Jadi suami berpindah ke 1/4 bila ada anak. Juga suami di sini. Jadi hino nama teman suami, hino nama teman suami. Menurut kondisi orang yang meninggal, isterinya yang meninggal seperti apa, maka fungsi suami lihat kepada yang meninggal bagaimana dengan keturunan dia, ada anak atau tidak. Jadi kalau ada anak, dia bukan di 1/2, berpindah kemari. Dari peninggalan murni isterinya. Yang kedua, anak perempuan. Syarat dapat 1/2 anak perempuan bila yang meninggal boleh ayah, boleh mama. Yang meninggal boleh ayahnya, boleh mamanya. Tidak ada saudara dia yang sama dengan dia, hanya dia sendiri. Tidak ada 2, tidak ada 3. Boleh yang meninggal mamanya, boleh ayahnya. Ia sendiri. Dan tidak ada anak laki-laki pada orang meninggal tersebut yang merupakan saudara dia. Kalau dia 2 atau lebih, ingkuna fauqas natai, berpindah kemari. Yaitu anak perempuan. Mentemeng, ia 2/3. Enggak. Kalau 2 atau lebih anak perempuan. Nah, kalau ada anak laki-laki, tidak, apakah sendiri atau 2 lebih, tinggalkan 2/3, tinggalkan 1/2. Setelah diambil oleh orang lain semuanya, sisanya bagi 2/1 antara dia dengan laki-laki. Dalam satu keluarga ada 2 anak perempuan, 1 laki-laki, sama dengan seluruh harta setelah diambil orang lain bagi 4. Anak laki-laki 2 bagi 2 orang, berarti 4 tambah anak perempuan 1. Kalau anak perempuan 2, laki-laki 1, anak laki-laki 2, perempuan 1. Jadi semuanya jadi 4. Nah, ini cucu perempuan. Kondisinya yang berubah, akan berubah. Kapan dia dapat 1/2? Tidak ada anak, baik laki maupun perempuan. Ya. Menyona anak agam si main, ji cuca. Cuma pengujian nak cuca menyona anu kan. Kamati betangkali. Sebab yang kekira ahli waris, saat meninggalnya pewaris, hidup ahli waris. Sudah ada dulu,
kemudian saat meninggal sudah tidak lagi hidup, itu tidak dihitung ahli waris. Almarhum tidak bisa jadi ahli waris. Dalam Islam tak pernah orang almarhum bisa milik. Sudah putus hubungan milik memilik oleh orang yang mati. Yang jinu nak milik katanya. Kepiah hati ulangnya milik katanya. Punya nak lihat katanya itik enak kau lihat katanya ya. Biar fikir nak, tak apa kepiah. Kepiah almarhum kunawi. Hana kepiah almarhum kunawi. Tak apa kepiah. Jan peninggalan di kunawi jino milik je anak ganyan cok. Kamu tahu? Oh, menyoyak laki bente rencana. Oh, nyoba almarhum kunawi untuk tak telefon ganyan lauru kecok untuk laki ganyan. Hana tak telefon rumah mati. Ya na. Dia hangkemah tahu rumah mati cok maka begitu meninggal kamu pindah ke orang lain. Ya tetap sopo hina laki din. Ya, tapi beda fikir hana pupu hana lipo ho kamu mati tak cok ju. Hangkemah hana urusan di dunia, urusan ke Allah. Kisah kita ambil tidak dengan sah sama dengan fasid. Ambil dengan fasid sama dengan haram. Nah, yang kedua tidak ada cucu laki-laki. Hanya cucu perempuan saja. Yang ketiga dia sendiri. Setengah demeng. Kalau dia lebih satu, dua, lebih sampai 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya ia berpindah kemari 2/3 dengan syarat tidak ada cucu yang laki-laki. Kalau ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, yang ada cucu perempuan, boleh satu boleh banyak, mereka mendapat 1/6. Ya. Cucu perempuan. Ya. Kalau ada cucu laki-laki, ia tinggalkan 1/6, tinggalkan 2/3, tinggalkan 1/2. Mereka ambil asabah bighairi. Semua sisa setelah diambil orang lain, maka bagi berapa jumlah mereka? 2 laki-laki, 1 perempuan, maka bagi 5. Atau 2 perempuan, 1 laki-laki, bagi 4. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Dah. Nah, ini baru 1. Keempat, saudari kandung. Saudari kandung. Ini dalam ayat 176. Surah An-Nisa. Saudari kandung mendapat 1/2 bila gak ada anak. Gak ada ayah, gak ada kakek, gak ada saudara kandung, ia sendiri dapat 1/2. Nyan ke bak tidak adanya yang hek bacut ingat. Bacut punya tetim ingat pandai hek lebih hebatnya nyan dum rumus matematik tafai nyan tu beo. Mahang getim apa dulu. Yang kedua, bila dia bukan satu, juga tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung, tapi bukan sendiri, 2 atau lebih, maka dia mendapat 2/3 kemari. Kalau ada saudari kandung dan ada saudara kandung, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek, mereka ngambil dengan jalan asabah, 2 laki-laki, 1 perempuan bagian. Menyolimong dro agam tidro inong, ua hiblah. Yang agam cok 2, yang inong cok saboh. Udah. Andai kata ada anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung, yang ada saudari saja, boleh 1 boleh 2, ia ambil asabah ma'aridi, dia habiskan. Kaput macam ya. Kaput macam. Bila tidak ada anak, tidak ada cucu, boleh ada saudara kandung, tidak ada ayah, ada kakek. Dia gecok asabah le kakek, bagi sama rata dengan saudari dan saudara. Jadi 6 macam posisi saudara. 6 macam sesuai kondisi orang meninggal. Siapa ahli waris lain yang ditinggalkan?
Oleh kerana demikian, tidak segampang menyahana anak, hana ahli waris, bukan. Tapi banyak sisi yang harus dilihat. Jadi waktu kira-kira tinggal, masih ada berapa menit? Rumah apa kakak tabah mentang menyana. Silakan menyana pertanyaan. Ana ambil dah. Ya. Ada kalau lelong pugah tanya. Nah, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada satu kasus istri memiliki harta tua. Kemudian mereka membangun rumah di atas tanah tersebut bersama suaminya bersama. Lalu suami meninggal. Meninggalkan anak juga, ada anak laki dan perempuan. Jika memang ingin dibagi, kan rumah itu harus dijual. Sedangkan jual rumah kan sepaket dengan tanah itu. Tanyaannya bagaimana pembagiannya? Iya, sebenarnya dalam pembahagian itu tidak mesti dijual, tapi selalu ditaksir dengan dinilai dengan harga. Kalau dinilai dengan harga, otomatis siapa yang memiliki kompensasinya tolak ataupun serahkan duit. Misalnya seperti kasus tadi, tanah tua, artinya tanah keturunan milik murni daripada isteri. Di atas tanah itu dibangunlah rumah yang dibangun bersama dengan suami. Setelah mereka sudah kahwin, ada belanja pelan-pelan, bangunlah sebuah rumah di atas tanah milik si isteri. Kemudian sekarang meninggal daripada suami. Yang ada milik suami pada tanah itu hanya bangunan rumah, bukan juga milik suami penuh. Tapi di situ rumah itu nilainya adalah setengah untuk suami. Kalau kita ambil dalam perspektif apa yang sudah ada dalam KHI, tapi dalam hukum adat orang Aceh bagilah ya, 2/3 nilai rumah milik suami, 1/3 milik isteri. Kalau dalam perspektif secara umum hari ini yang sudah menjadi pegangan mahkamah syariah, bagi 2, tanpa melihat siapa yang dominan cara mencari rezeki dalam keluarga, tanpa melihat juga atas nama sertifikat siapa punya rumah itu. Kalau seperti itu, milik suami adalah akan dimiliki oleh si suami sebagai suami, oleh si isteri hanya 1/8. Sisanya milik anak-anak mereka. Maka andai kata rumah itu punya nilai 300 juta atau 500 juta, 250 milik suami. Yang 250 itu yang harus dibagi. Tentu saja bukan uang dibagi, nilai yang dibagi. Setelah nilai dibagi, sekarang apakah ayahnya mau memiliki? Kalau mau memiliki, ayah cari duit, serahkan kepada anak-anaknya. Walaupun ia duduk, tapi itu sudah sekarang bulan menjadi milik ayahnya. Atau ada di antara anaknya yang sanggup untuk bayar. Oh, tidak ada cara. Kalau tidak ada cara, hitung berapa kalau rumah dan tanah. Lantas setelah itu lihat harga tanah di samping daerah itu berapa nilai 1 meter. Jumlah semuanya, potong harga tanah, berapa nilai bangunan. Yang akan nanti menjadi pembagian pusaka bukan seluruhnya. Berapa meter tanah yang diberikan hak rumah, itu adalah milik si isteri. Nilai rumah setengah milik isteri. Setengah inilah yang akan dibagi, 1/4 suami, sisanya untuk anak-anaknya yang lizzakari mislu hadil unsayain. Kalau tidak ada cara lain, tak mungkin orang menjual rumah. Tapi perhitungan uang adalah nilai rumah dan nilai tanah. Akan bisa dihitung berapa pasaran tanah 1 meter sekitar itu. Hitung tanah dengan nilai tanah kosong. Habis itu, kalau dijual sekarang, nilai kosong di situ tanah barangkali 100 ribu. Tapi begitu ada bangunan, rumah-rumah dan tanah-tanah menjadi nilai 1 meter barangkali 1 juta,
menunjukkan bahawa potong harga tanah kosong di situ, maka sisanya nilai bangunan yang akan dibagi. Nilai bangunan itu setelah dipotong setengah milik si isteri sebagai hak seharkat. Saya pikir itu begitulah cara penyelesaian yang paling bijak untuk bisa dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya. Tapi kalau ada yang sanggup tolak menolak, selesai masalah dengan ada berita acara dari orang tua, selesai pembagiannya, dan itu menjadi pegangan sampai ke pengadilan. Demikian barangkali, karena waktu Isya sudah masuk, bahkan sudah melewati 5 menit. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.